Paul, 51 tahun, memiliki dua anak perempuan dari beberapa kali pernikahannya. Dia adalah seorang pensiunan angkatan laut dan berdomisili di Carolina Utara. Pada saat menghilang, dia bekerja di sebuah perusahaan yang melayani kapal-kapal angkatan laut. Dia tipe suka yang rapi dan bersih dan memiliki banyak teman dekat dan kerabat dekat. Pada 2002, Paul bertemu Leticia di sebuah gym. Dia adalah seorang wanita berusia 29 tahun, seorang binaragawan, dan bekerja di sebuah rumah sakit anak. Leticia digambarkan berkepribadian pemalu, tetapi Paul ngotot ingin berkenalan lebih jauh dengannya. Lama-kelamaan, hubungan mereka semakin dekat. Ketika bertemu Leticia, status Paul menikah, tetapi dia tinggal menunggu perceraiannya final. Keduanya adalah pasangan yang bertolak belakang karena Paul sangat supel sementara Leticia pendiam. Setelah beberapa bulan berpacaran, Paul meminta Leticia tinggal seatap dengannya. Pada Mei 2003, perceraian Paul sah dan hanya selang sebulan kemudian, dia resmi menikahi Leticia. Pernikahan mereka tampak bahagia dan mereka saling menyayangi. Pada 2009, Leticia bekerja di Blackwater Airlines yang terus menuntutnya berlatih fisik untuk mengikuti kompetisi binaraga. Dia menang dalam beberapa kompetisi. Paul pun sering menyanjung istrinya atas semua prestasinya itu. Pada 30 Juni 2010, Paul tidak masuk kerja. Biasanya, dia datang ke kantor sekitar jam 5.30 pagi dan dia sebenarnya sedang mengerjakan presentasi yang penting. Sekitar pukul 7.45 pagi, rekan kerjanya melaporkan Paul hilang. Seorang wakil dari kantor polisi setempat mendatangi rumah Paul dan Leticia untuk mengadakan pengecekan. Di halaman rumah tampak ada beberapa mobil terparkir, tetapi saat diketuk, ternyata tidak ada jawaban dari dalam. Rekan kerja Paul menelpon Leticia untuk menanyakan keberadaan Paul. Tetapi Leticia menjawab tidak tahu dan dia meninggalkan tempat kerja untuk menemui polisi di rumahnya. Leticia mengizinkan polisi masuk ke dalam. Dia menjelaskan kepada sang petugas bahwa dia dan Paul tidur di kamar terpisah karena mesin ventilator CPAP milik Paul membuatnya tidak bisa tidur. Tetapi ketika polisi masuk ke kamar Paul, mesin itu tidak ada di sana. Wanita ini menjelaskan mereka memiliki hubungan terbuka, jadi keduanya bisa berkencan dengan orang lain. Paul pun bisa saja pergi dari rumah untuk tinggal bersama wanita lain untuk sementara waktu. Rekan kerja Paul keluar mencarinya dan membagikan brosur orang hilang. Terbukti, semua orang menghormati dan menyukai Paul. Pada 1 Juli, polisi mendapat informasi kalau telepon Paul aktif dari sebuah menara sekitar 30 menit dari rumahnya. Polisi menyisir daerah itu dan mengecek hotel-hotel terdekat dan diketahui Paul sempat muncul di sebuah hotel di sana. Foto Paul diperlihatkan kepada manajer hotel ini dan mengatakan dia melihat Paul pada malam kemarin dan pagi itu. Dia memberitahukan Paul bertingkah aneh. Tetapi ternyata ini jalan buntu. Setelah dipelajari, Paul ternyata tidak pernah mendaftar di hotel itu dan tidak tampak dalam rekaman CCTV di sekitaran sana. Masih di hari yang sama, seorang pekerja bangunan menemukan sebuah ponsel di tempat parkir sebuah sekolah dasar. Sang pekerja menelpon saudara laki-laki Paul dan dari sana dia tahu kalau pemilik ponsel itu dilaporkan hilang. Pekerja ini langsung menyerahkan ponsel kepada kepolisian setempat. Polisi pun mulai mengadakan penyisiran di sekitar sekolah dasar yang dimaksud. Tetapi polisi meyakini kalau itu kasus salah identitas yang belakangan terbukti kebenarannya. Pada 1 Juli, polisi menerima telepon 911 dari salah satu tetangga sebelah Paul dan Leticia. Mereka melihat Leticia dengan seorang lelaki asing sedang memindahkan perabotan dari rumah. Diketahui ternyata pria itu adalah saudara Leticia. Saat polisi tiba di lokasi, mereka menyuruh Leticia supaya mengembalikan perabotan ke dalam rumah. Dia melakukannya dan memberitahukan hendak mengganti perabot dengan yang baru, sementara yang lama dimasukkan gudang. Tetangga mereka memperhatikan Leticia menaruh perabot di jendela supaya tidak ada yang bisa melihat ke dalam rumahnya. Dia menggunakan kertas kado dan frosting spray untuk menutup jendela. Tetangga juga mengatakan hubungan pernikahan mereka berantakan sejak Leticia hamil anak kembar melalui program bayi tabung.
Tetapi sayangnya dia keguguran di sekitar 21 minggu usia kehamilannya. Leticia juga mengatakan kalau mereka sudah berpisah dan sudah sama-sama berpacaran lagi dengan orang baru. Rekan kerja Paul mengatakan Paul telah mengajukan gugatan cerai dan menghendaki Leticia keluar dari rumahnya. 2 minggu sebelum menghilang, Paul mengajukan laporan bahwa ada orang yang menggores mobilnya dengan benda tajam. Padahal dia memasukkan mobilnya itu di dalam garasi. Menurut dugaan polisi, pelakunya adalah Leticia karena mobil disimpan di garasi. Leticia juga pernah menyampaikan hal ini kepada polisi, tetapi dia bersikeras bukan dia pelakunya. Pada 2 Juli, Leticia bersedia menyerahkan komputer pribadi Paul. Tetapi saat polisi mendatangi rumah, Leticia tidak ada di sana. Pesan tertulis di pintu menyebutkan perjalanan ke Riverside, hubungi ponsel saya. Saat dihubungi polisi, Leticia tidak menjawab. Leticia pun menelpon 911 untuk melaporkan ada orang di depan rumah padahal dia sedang keluar. Dia memberitahu operator posisinya sedang di Virginia. Padahal operator tahu kalau Leticia menelpon dari dalam rumah. Dan itu sangatlah aneh. Pada 3 Juli, setelah tengah malam, polisi kembali ke rumah Paul untuk membawa surat perintah penggeledahan. Saat diketuk, Leticia tidak membuka pintunya. Polisi melihat pintu garasi tidak terkunci, tetapi diganjal dengan setumpuk barang rongsok yang sangat berat. Akhirnya, mereka bisa masuk, dan saat digeledah, mereka mendapati Leticia bersembunyi di dalam lemari dan tubuhnya tertutup pakaian. Polisi menangkap dia dan membacakan haknya, sementara dia mengklaim tujuannya bersembunyi adalah dia takut orang mengira dia melakukan yang buruk atas Paul. Dia menutupi area kepala dan wajah dan tidak mau kontak mata dengan siapapun. Pada saat Leticia diinterogasi, ada detektif lain yang sibuk menggeledah rumahnya. Di kamar utama, polisi mendapati cipratan darah, lubang peluru di dinding, dan bekas selip peluru di bawah permadani yang direkatkan ke lantai. Di garasi, polisi menemukan tote bag berwarna biru, dan tas itu berisi sesuatu dan ditutupi dengan tirai betap yang diselotip di bagian atasnya. Pada saat polisi membuka tirai yang diselotip rapat itu, bau busuk menyebar di seluruh ruangan. Isi tas itu adalah beberapa lapis plastik, selotip, dan tempat kotoran kucing. Dan di bagian paling dasar adalah jenazah Paul. Polisi pun menghadapkan temuan ini kepada Leticia. Leticia langsung mengarang cerita dengan mengatakan membayar beberapa pria untuk memukuli Paul. Dia menemui pria acak di jalanan dan mengatakan Paul telah menganiaya dia. Setelah sehari berada di penjara, Leticia mengatakan akan berbicara kepada polisi. Versi kali ini adalah dia membunuh Paul demi bela diri. Dia mengatakan Paul menyerangnya pada pagi hari tanggal 30 Juli 2010. Paul masuk ke kamarnya membawa senjata dan mengancam agar Leticia sudah angkat kaki saat dia sudah pulang kerja nanti. Leticia yang merasa tersinggung lalu mengambil senjata miliknya kaliber 0,45 mm dan berjalan ke kamar Paul lalu menembaknya entah berapa kali. Paul masih sempat bergelut dengannya setelah dia ditembak. Polisi menemukan pistol Leticia dalam mobilnya yang terparkir di rumah. Pistol itu terdaftar atas nama salah satu pacar Leticia yang adalah seorang pensiunan Jenderal Angkatan Udara. Ternyata, Leticia memang beberapa kali memperalat banyak pria tua dan kaya untuk mendapatkan keinginannya. Leticia dilaporkan oleh pacarnya yang lain karena dia merasa diperas dengan alasan dia mengandung bayi kembar pria ini. Dia juga memberitahu Paul akan hal ini dan Paul pun mengajukan gugatan cerai. Di rumah juga ditemukan nota pembelian tote bag dan Leticia tampak di kamera CCTV sedang membeli tote bag. Pada September 2012, Leticia bersaksi kalau dia menembak Paul demi membela diri. Namun, bukti tidak sesuai dengan ceritanya. Diyakini saat Paul menutup pintu, dia disergap Leticia dan menembaknya beberapa kali dan memukul kepalanya dengan pistol. Pihak pengacara Leticia mencoba menghindarkan hukuman mati dalam kasus ini karena pengakuannya memberinya hukuman penjara seumur hidup secara otomatis. Juri berunding selama 1 jam 40 menit dan pada 28 September 2012,
Leticia, 38 tahun, dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan pencurian senjata. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Keluarga Paul yang menghadiri sidang bereaksi antara lega bercampur duka saat mendengar keputusan hakim. Seorang konsultan bisnis yang bekerja bersama Paul meyakini kalau tidak mungkin Leticia menembak Paul dengan dalih membela diri. Berdasarkan laporan otopsi, terbukti bahwa Paul telah ditembak 5 kali. Diyakini bahwa dia sudah meninggal pada malam 29 Juni atau sekitar pagi buta hari esoknya. Leticia membawa kasusnya ke hadapan North Carolina Court of Appeals, tetapi keputusan tidak bisa diubah lagi. Banding Leticia ditolak pada 2014. Berdasarkan laporan resmi, Leticia dipenjara di Polkton, Carolina Utara.